menghasilkan buah. Dan buahmu itu harus tetap menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Maka dikatakan, ketika kita berbuah di hadapan Tuhan, maka apa saja yang kamu minta dalam nama Bapa akan kuberikan kepadamu. Ternyata kita harus Kristen yang berbuah. Dalam mengiring Tuhan harus Kristen, kita sudah dipilih, kita harus menghasilkan buah. Buah yang baik, yang benar. Kita harus tunjukkan kepada semua orang. Kalau kita menanam mangga, ternyata kita tanam mangga, kita merindukan mangga itu berbuah. Dan buahnya itu harus bagus, jangan busuk. Ketika dia berbuah, maka kita ingin mengambilnya dan kita ingin memakannya. Ketika dia masak, buahnya itu ada yang kuning kan? Mangga itu kuning. Kita lihat sudah, kalau sudah dia kuning, wah ini sudah masak. Tapi ada juga mangga itu sudah kuning, ternyata ketika kita makan di tengah-tengahnya busuk. Wah, betapa sedihnya kita. Kita buat, kita mau makan, kita ambil, ternyata kita potong, ada sedikit berbau busuk. Dulu kita di Samarinda ada mangga madu kita tanam. Saya beli itu dari orang yang menjual, ada itu ya, jual buah gitu ya. Saya beli. Ternyata ini mangga madu sudah berbuah, saya tanam dan kami berapa kali menghasilkan buah mangga, makan enak di depan rumah saya. Dan tidak hanya mangga, belimbing juga ada saya tanam di situ. Enak sekali. Dan tidak hanya mangga dan belimbing, apa? Ada saya tanam di depan sana, yaitu sawo, buah sawo. Saya tanam juga buah sawo di depan rumah saya di Kalimantan itu. Kami makan buah sawo, enak gitu. Wow, itu. Rumahnya memang pekarangan sedikit, tapi saya usahakan dengan istri menanam mangga madu, belimbing, buah sawo. Wah, menghasilkan enak. Tapi ada juga yang busuk. Gimana perasaan kita sendiri? Tapi kita harus menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Bukan yang busuk, bukan yang jelek. Kalau perbuatan kita jahat, kelakuan kita buruk di mata orang, dalam seluruh lingkungan kita atau di sekitar lingkungan kita atau di komplek kita, perbuatan kita buruk, jahat, jelek, itulah buah yang buruk. Haleluya. Itulah buah yang jahat. Jangan sampai buah kita busuk. Itulah buah yang busuk, Bapak Saudara. Gara-gara kelakuan kita, perbuatan kita di lingkungan hidup kita, berkeluarga atau bertetangga atau rumah tangga atau di lingkungan masyarakat, maka kita berbuah busuk. Tetapi kalau kita mencerminkan perilaku yang baik, perilaku yang membuat orang senang dan suka melihat kita, perilaku yang membangun, perilaku yang memberkati orang lain, maka buah yang kita hasilkan bukan buah yang busuk, tetapi buah yang baik. Haleluya. Ini mari kita jaga hidup kita. Yang pertama, bagi saudara, buah apa yang harus kita hasilkan sebagai orang yang percaya? Yang pertama, buah pertobatan. Mari kita buka Alkitab kita, bagi saudara, Matius pasal yang ketiga. Kita belajar firman Tuhan. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ternyata yang pertama, kita harus menghasilkan buah apa dalam hidup ini, dalam hidup Tuhan? Buah pertobatan. Tuhan bilang, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan bagi kita, kita harus menghasilkan buah pertobatan dalam hidup ini. Amin. Tunjukkan, aku sudah bertobat ini. Apa artinya bertobat, saudara?
Bertobat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, metanoia. Artinya apa itu? Metanoia itu agak bingung nanti kalau nggak saya terjemahkan ini. Apalagi ngopo. Bukan makanan ringan itu, bukan. Artinya apa? Berbalik arah dari yang jahat kepada yang baik. Haleluya. Berbalik arah dari yang buruk kepada yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang salah. Itu namanya bertobat. Tuhan inginkan bagi kita, tunjukkan itulah buah yang harus kita tunjukkan bagi semua orang. Buah pertobatan kita. Amin. Jangan sampai kita sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, dan kita sudah melayani Tuhan. Ternyata buah pertobatan kita tidak ada. Buah pertobatan kita tidak kita tunjukkan bagi lingkungan tetangga kita, bagi semua orang, apalagi sesama kita orang Kristen. Bahaya, saudara. Pertobatan itu, Bapak Saudara, itu bukan hanya sekali, tetapi terus menerus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Pertobatan itu bukan hanya instan, tetapi apa? Pertobatan kita itu harus terus menerus dalam hidup ini. Bukan hanya sekali. Selama kita hidup, terus harus bertobat. Amin. Karena iblis itu selalu menggoda kita. Iblis itu selalu menggoda kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, supaya kita jangan berjalan dalam pertobatan. Orang yang bertobat, dia itu makin lama makin benci akan dosa. Orang yang bertobat makin lama, dia makin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Orang yang bertobat itu, dia makin lama makin taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang bertobat itu, dia makin lama makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Haleluya. Tapi kalau ada orang bertobat, tapi dia makin menjauh dari Tuhan, belum tentu ini bertobat. Aku bertobat ini, tapi ibadah juga jarang. Nah, ini dulu dipertanyakan pertobatannya. Aku ini sudah bertobat ini, berdoa juga jarang, apalagi baca Alkitab. Karena apa? Karena pertobatan itu dilihat dari buahnya. Haleluya. Dari buahnya. Buah kita apa? Perilaku kita, Bapak Saudara. Tindakan kita itulah buah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Perangai kita, itulah yang kita tunjukkan. Buah kita itu adalah perbuatan, tindakan kita, sikap kita, itulah yang dibaca semua orang. Haleluya. Coba kita baca, Bapak Saudara, Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 20. Coba Udara Jeki membacakannya dengan keras. 7 ayat 15 sampai 20. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, Tuhan bilang apa? Dari buahnya lah kita mengenal mereka. Maka waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Ternyata mereka serigala buas.
Maka Tuhan bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bahkan Bekasi lagi perumpamaan di situ. Dari pohon anggur yang baik tidak akan menghasilkan semak duri. Bahkan dari pohon yang baik akan menghasilkan yang baik. Dia tidak mungkin dari pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya juga tidak akan mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan yang baik. Maka dikatakan kalau ada pohon tidak menghasilkan buah, maka baiklah ia ditebang, dibuang ke dalam api. Ini dia. Maka kita harus mengenal mereka itu dari perbuatannya. Amin. Ini hamba Tuhan. Ini nabi palsu. Kelihatan. Nabi benar, nabi Tuhan ini kelihatan ini. Dari mana? Dari buah. Kalau nabi palsu kita lihat buahnya. Apakah dia mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Apakah dia melakukan firman itu seperti yang dikatakannya? Ahli Taurat Farisi kan kelihatan dari buahnya. Kenapa? Ahli Taurat itu pintar ngomong, pintar memberitakan firman, tapi satu pun perbuatan firman itu tidak dilakukan. Maka kita mengenal dia tidak melakukan firman, buahnya itu busuk. Mari kita sebagai orang yang percaya, nabi palsu itu kita lihat dari mana? Dari buahnya. Ternyata nabi palsu itu tidak melakukan firman, pintar mengajarkan. Yang kedua, nabi palsu itu semua nubuatannya itu tidak benar. Semua yang dibuatkan itu tidak benar. Yang pertama dari kelakuannya sikapnya, ternyata dia apa? Pencuri. Ternyata dia pencemooh. Ternyata dia pencina. Ternyata dia apa? Mata duitan. Wow, mata hepengong. Sampai Tuhan mata hepengong kan? Gitu. Saya tidak mau melayani di sana. Kenapa? PK-nya tidak sedikit saja. Aku tidak mau melayani di sana. Apa? Tidak ada persembahan kasihnya. Tidak ada uangnya. Tapi kalau di sana kerja di sana, wow, kerja di sana, ada uangnya itu. Aku mau melayani di sana. Ini nabi palsu namanya ini. Materialistik. Kalau kamu mau diberkati, kasih uang segini. Kalau kamu mau diberkati di sini, harus kasih uang segini. Kalau nggak mau diberkati, baik. Jangan sampai kita hamba Tuhan bilang, sama waman, pas itu lembut tibel hekir namerai. Mulut tibel dia kau itu namerai pas bahaya, saudara. Itu hamba Tuhan mata duitan dari palsu itu. Di sana itulah kau di Habibie, itulah kau di Hakai, itulah lampu seperti itu. Lemah hebeng nanti beli. Nah, itu belum jalur unang bahaya. Jangan saudara. Kalau saya bilang seperti itu bahaya. Di Habibie kau nggak terima, Hakai juga nggak terima. Apalagi saya adalah itu. Begitu. Kita harus tegas kepada kebenaran. Tidak boleh dan dia hebeng ini. Hebeng dan mampaiso. Haleluya, amin. Hebeng ini makai haleluya kebahagiaan ini. Doa dari keselamatan di bumi. Hebeng song kumis ini. Tahu nggak hebeng song kumis? Sebentar datang, sebentar mati. Harus. Jangan kita berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan saudara. Jangan kita bercerita orang. Wah, itu hamba Tuhan itu mata itu. Kecil sekali. Uang itu bukan segalanya. Apalagi kalau dari bangsa Tuhan, apakah orang kaya itu membawa semua hartanya? Tidak ada. Yang dibawa cuma apa? 2 kali 3. Kan Pak peti mati aja. Dan dia juga tidak tahu. Kan dibawa. Mari kita jangan sampai buat kita buruk. Apalagi kita hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau dia contohnya ya melakukan yang tidak benar, janganlah. Haleluya, amin. Jangan kita contoh Bapak Ibu Saudara. Jangan kita contoh sifat perbuatan yang tidak baik itu. Haleluya. Orang yang bertobat, dia tidak akan mencontoh perbuatan orang yang jahat dan yang buruk. Haleluya. Itu yang bertobat. Dia tidak akan terpengaruh
kepada sikap perbuatan orang yang jahat dan buruk, tapi dia terpengaruh kepada orang yang melakukan yang baik, yang benar. Haleluya. Itu yang bertobat. Dia tidak akan gampang jatuh dalam dosa. Bena masa dia garusa, ina masa idulo tolong, idulo mana? Itu dia. Ini kamu terpengaruh, saudara. Jangan saudara. Kita harus radikal di Tuhan. Amin. Haleluya. Karena dunia ini sementara. Dunia ini pas tokingan dari badainya. Tempat dari surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tunjukkan buah pertobatan kita dari sikap kita, dari perilaku kita, dari tindakan kita, dari perkataan dan perbuatan kita. Amin. Hamba Tuhan juga harus tunjukkan dari perkataan dan perbuatannya, apalagi kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Jangan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak boleh kita bersaudara. Kalau kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita menjadi pertutukan, batu sandungan. Olah kata dia matai. Olah kata dia matai nama Tuhan ini. Olah kata dia yang mau di gereja. Gimana malu gak disuaranai? Mau di gereja malu dia mata merjadita. Mau di gereja bertanya lalu luar biasa. Ada juga mata atau keluar maha pada suhasia sempamanai. Jangan salah. Amin. Jangan kita lakukan seperti itu. Allah, olah kata doa matai nama Tuhan. Orang memutu gereja dan mau memberkati jorma. Bahaya, saudara. Dan mau mengampuni jorma. Aduh, sampai nanti dan mau mengampuni ya. Kata dia matai. Jangan saudara. Amin. Kalau kita harus murah hati dalam mengampuni. Sekarang banyak orang dia murah hati dalam memberi, tetapi dalam pengampunan susah. Bahaya saudara. Kita harus murah hati dalam mengampuni semua orang. Haleluya. Kita harus lihat dari pertobatan kita ini dilihat orang. Dikatakan dalam Efesus, kita adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, dilihat semua orang. Kita ini surat terbuka Tuhan yang dilihat semua orang. Benar nggak ini anak Tuhan? Benar nggak ini milik Yesus? Jangan sama kita dengan dunia. Haleluya. Mari ini kita tunjukkan buah pertobatan kita di hadapan Tuhan sampai sudah kembali. Amin. Bertobat terus menerus karena kita disempurnakan dari hari ke hari sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Bukan hanya sekali dua kali, terus menerus bertobat dari perkataannya, bertobat dari kebiasaannya, bertobat dari perilakunya yang jahat itu, makin lama makin benci, makin diperbarui. Karena apa? Karena kita di dunia ini tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Benar. Manusia itu tidak ada sempurna, tetapi ketika Yesus menebus kita, maka kita akan disempurnakan dari hari ke hari di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan disempurnakan itu, kita akan dituntun itu, kita akan diperbaiki itu dari hari ke hari. Kuncinya apa? Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Dikikis karakter kita itu memang sakit. Karakter yang jahat itu, karakter yang buruk itu sakit. Tetapi itu proses. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan menuju kesempurnaan yang diinginkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cuma ngomong ikanannya. Mari kita bertobat setiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Pendeta juga harus bertobat. Ya, kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, buah apa yang harus kita tunjukkan bagi semua orang? Buah roh. Galatia 5. Coba kita baca Bapak Saudara. Galatia 5 ayat 22. Lukas baca. Galatia 5 ini buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia di perjanjian baru, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 22 sampai 23. Haleluya.
hamba Tuhan dengan tegas. Ya lihat ya, pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Kita sabar menunggu. Haleluya. Amin. Di perjanjian baru, kalau di sini 230 halamannya. 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi yang ada di sini bahasa mata pebui, baru bahasa mata di sini. Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Iya. Oh. Alaya kau tu berbuat di lodi. Iya. Tolong do kelas diroha. Iya. Dame do kelas diroha. Benar. Abasal. Iya. Abasal. Abasal. Haleluya. Alabor do matumano. Dan maralo pati dupak ada sumi. Haleluya. Ini saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Tetapi inilah buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Ternyata inilah karakter Kristus. Inilah sifat Kristus. Ini harus kita tunjukkan buah roh kepada semua. Amin. Ada 9 buah roh, ada kasihnya, ada damai sejahteranya, ada sukacitanya, ada kesabarannya, ada kemurahannya, ada kebaikannya, ada kesetiaannya, ada kelemah lembutannya dan penguasaan diri. Itu harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu tidak ada ini. Karena inilah karakter Kristus. Sifat Kristus inilah dia. Mari kita hidupi yang ada ini. Amin, haleluya. Aduh, dia memang ada kelembutannya, tapi dengan penguasaan dirinya tidak ada. Dia memang ada kesabarannya, tapi penguasaan diri dia gampang jatuh tergoda kepada yang lain. Maka di mana yang ada yang kurang kita? Mari kita perbaiki. Haleluya. Amin. Kita perbaiki. Contohnya, aduh, kemurahanku belum ada ini, masih sulit kemurahanku. Suka memberi, aduh, masih sulit ini kemurahan. Suka menolong orang lain, agak susah. Memberi, menolong, membantu orang lain. Ini kekuranganku ini. Aduh, Tuhan ajari aku untuk melakukan ini. Haleluya. Amin. Kesediaanku ini masih kurang ini. Oh, Tuhan, aku masih jarang-jarang berdoa, jarang-jarang melayani Tuhan, jarang-jarang menyembah Tuhan. Apalagi baca kitab. Aku kurang setia kepada Tuhan. Tuhan ajari. Kita yang tahu posisi kita. Amin. Tunjukkanlah itu bagi Tuhan dan bagi sesama. Karakter Kristus ini. Mana yang lebih penting dari 9 buah roh ini? Semua sama-sama penting. Semua sama-sama penting. Itu harus ada dalam pribadi kita. Amin. Buah roh. Inilah karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus harus ada dalam diri kita. Ada kesabarannya. Orang yang sabar, Pak Saudara, dikatakan dalam Mazmur, dia melebihi seorang pahlawan. Dia seperti merebut kuat suatu kota, melebihi seorang pahlawan. Sabar itu apa artinya? Dia tenang dalam hidupnya. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu janji Tuhan, tidak langsung menyerah. Ketika ada persoalan masalah, dia tidak langsung menyerah. Dia sabar. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadaku, tidak terburu-buru. Kita yang tahu pribadi kita masing-masing. Kesabaranku. Kelemah-lembutanku belum ada ini. Orangnya kasar. Orangnya masih kasar. Ngomong kasar. Apalagi ngomong mencaci maki. Aduh. Kita yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kelembutannya enggak ada. Jangan sabar. Orang yang lemah lembut
mampu menguasai perkataan dan perbuatan. Haleluya. Bukan dimulai dari diri, bukan itu maksudnya. Perkataannya itu lembut, bukan kasar. Bukan kata-kata binatang yang keluar dari mulutnya. Ketika dia berkata-kata kepada anak cucunya, kepada orang lain, tidak ada kata-kata binatang. Haleluya. Kita harus menjaga bagi saudara dalam mulut kita. Lemah lembut. Kita harus tunjukkan bagi orang lain, semua orang. Ini buah roh ini harus ada dalam diri kita lengket. Ada sukacitanya, ada kasihnya. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu bukan hanya memberi, mengampuni. Haleluya. Kasih itu bukan hanya menolong, tetapi mengampuni orang itu dengan tulus hati. Itu dia. Jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, apalagi yang tidak bersalah kepada kita. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu. Kita tunjukkan apa lagi? Sukacita kita. Jangan ketika diberkati sukacita bahagia. Ketika dia menderita, ketika dia sakit, ketika dia mengalami penderitaan, malah sekali senyum mahal. Apalagi ketawa. Mujizat kalau dia ketawa. Tapi kalau ada berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, aduh ketawa sukacita. Ketika dia menderita, mekel mujizat terjadi. Apalagi sini ujungnya sampai melitung-litung tembudi. Salah, boleh berusaha. Kita harus tunjukkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang parah mengeringkan tulang. Ternyata kuncinya sukacita itu adalah membuat kita awet muda dan Tuhan senang. Haleluya. Tuhan senang, saudara. Segala penyakit kita sembuh ketika kita sukacita berhati. Dunia tidak bisa terima ini, tetapi Tuhan inginkan itu yang kita lakukan. Mari tunjukkan buah roh di hati kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, ada 4 bagi saudara yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga bagi saudara, buah apa yang kita lakukan? Buah pelayanan. Coba baca dari JK, Yohanes pasal 12 ayat 26. Buah pelayanan harus kita tunjukkan. Kita harus hasilkan bagi saudara. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Salah. Yohanes 12 ayat 26. Ya itu. Yohanes sekali baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Iya, siapa yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa di sorga. Siapa yang melayani Yesus akan dihormati Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tunjukkan buah pelayanan kita bagi Tuhan dan sesama. Haleluya. Setiap orang yang melayani Tuhan tidak sia-sia. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 28. Coba saya tambah baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 58. Iya. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Haleluya. Giatlah selalu, jangan goyah. Karena dikatakan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Haleluya. Kesetiaan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Tidak
gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Aku gak ada karunia, apalagi WL, pemusik, pengkhotbah. Aku gak ada karunia aku. Karunia kita pasti ada setiap orang. Berdoa itu karunia. Haleluya. Masa kita nggak bisa berdoa bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara, bagi anak cucu kita, bagi orang-orang jahat berdoa. Berdoa, haleluya. Aduh, nggak ada karunia aku siapa itu. Semua pasti ada karunia kasih Tuhan. Tapi ada yang menonjol dalam diri kita. Amin. Oh, karunia aku tidak ada berdoa. Itu dipertanyakan imannya. Itu Tuhan. Karunia melayani itu banyak bagi saudara. Ada karunia mengajar. Ada karunia memberi, ada karunia menasihati, ada karunia apa? Mendidik orang, ada karunia apa? Memberi sukacita. Haleluya. Banyak sekali karunia. Jangan pikir hanya di gereja itu karunia. Salah, saudara. Karunia pelayanan itu bukan hanya di gereja, di masyarakat juga ada. Haleluya. Ketika kita suka memberi kepada orang lain itu karunia. Haleluya. Ada orang kaya susah sekali memberi, beli. Tidak ada karunia-Nya itu memberi. Tapi ada orang miskin, murah hati dalam memberi. Itu karunia. Haleluya. Jangan sampai kita bagi saudara, pelayanan itu jangan salah pilih hanya di gereja saja. Di kerjaan juga, di perkantoran juga ada karunia kita. Amin. Contoh kita itu ada karunia untuk menasihati orang. Nasihati dengan sungguh. Haleluya. Dengan benar. Ada karunia dikasih Tuhan bagi kita untuk memberitakan Injil. Injil dia. Haleluya. Penginjilan yang efektif adalah sikap kita yang menjadi garam dan terang. Haleluya. Itu penginjilan yang efektif dalam memberitakan Injil. Orang yang berkata, di mana gerejamu? Di mana engkau bergereja? Aku mau ikut ke sana. Tapi kulihat sikap perbuatanmu baik sekali, aku akan ikut. Dia akan bertanya kepada kita. Tanpa kita ngomong, dia lihat perilaku kita yang baik yang benar itu, buat kita yang baik yang benar itu. Aku mau ikut seperti yang kamu lakukan. Haleluya. Apalagi kita ngomong, memberitakan Injil. Buat pelayanan itu harus kita tunjukkan. Jangan sampai kita nggak mau lagi yang melayani. Malas. Bahaya itu saudara. Malas, capek. Aduh. Tapi kalau dia melayani di mana? Di pesta. Iya. Aduh. Boleh tutup gereja. Mari jam 10 kurang seperempat terlepas. Ini mah. Terlepas orang. Ada mau untuk pesta, tuh undangan nih presiden bupati. Jam 10 kan udah, jam 10. Jam 2 mama Ridi. Mama Ridi be kasih habis be. Naik kayak kamar dia terus perenggan meja. Di baju pengen. Oh, yuk masuk, yuk main. Udah cucu nang pengen ngatai. Mata gubernur ini. Ada mau untuk gereja. Kenapa cowok? Kenapa? Jam 10 deh. Jam 10 sampai boleh dia ubah. Terlihat kita. Ini jangan saudara. Kita harus tunjukkan pelayanan itu benar-benar kita rindu melayani Tuhan. Amin, haleluya. Jangan sampai terdalih pada saudara untuk melayani Tuhan, uga-uga, tapi untuk melayani di dalam kondangan pesta-pesta atau acara yang lain. Waduh, senang sekali. Tapi untuk Tuhan tidak tahu bahaya. Karena Tuhan bilang apa? Jadi lelahmu itu tidak sia-sia. Pengorbananmu itu tidak sia-sia. Kesetiaanmu itu tidak sia-sia itu. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan catat itu semua dalam buku kehidupan. Haleluya. Jangan sampai kita saudara malas melayani Tuhan. Amin. Ada orang ketika dikasih melayani dia makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ada orang ketika dia dikasih melayani makin menjauh dari Tuhan. Kita harus tahu itu saudara. Ada orang ketika dia tidak dikasih melayani makin menjauh. Memang tidak ada yang sempurna. Tapi ketika dia dikasih melayani dia makin bertobat, makin
setia makin taat kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita salah kata. Aduh, aku ini sudah capek ini kerja, capek ini. Loh, semua capek. Haleluya. Tapi kalau ada waktu kasih kita istirahatkan, ada waktu dikasih Tuhan istirahat. Jangan sampai kita buat kerja 24 jam. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Bahaya. Ada di Cina, 24 kerja, mati konyol. Langsung mati dulu. Jadi mereka tahu. Alina, udah kerejo, istirahat tuh. Makanya kasih Tuhan malam, kita istirahat. Haleluya. Siang kita bekerja, malam istirahat. Tapi ada itu bila kerja, malam bila kerja. Besok pagi deh. Saya pernah kali saudara tidak tidur semalam karena mengerjakan skripsi teman saya waktu di Samarinda. Ada berapa orang itu teman saya kerjakan sampai pagi. Bayangkanlah itu. Waduh, saya tidak tidur mengerjakan skripsi teman-teman saya. Dan pagi-pagi berdua lagi puasa, merah mata saya. Langsung ketiduran terus sampai sore, sampai malam. Coba. Karena dia istirahat, mengerjakan skripsi orang. Abang Sino juga pernah begitu, dia kerjakan skripsinya. Waktu diundi sampai pagi dia. Wah, tetedoran. Makanya harus ada istirahat. Haleluya, amin. Jaga pola istirahat kita, Bapak Ustaz. Pernah dulu kami ada 2 semalaman di Kibli Sunggal di Medan. Kami 2 semalaman suntuk malam minggu. Hari Minggu seperti itu kita ibadah jam 10. Kami 2 semalaman suntuk sampai jam 5. Jam 10 kita harus beribadah. Saya memusik waktu itu harus ibadah langsung teler tidur sampai sore sampai malam karena sudah ngantuk sekali. Makanya kita harus beristirahat. Haleluya. Jangan cari kerja sibuk tidak ada waktu untuk Tuhan. Zaman sekarang bagi saudara, iblis akan membuat manusia itu sibuk kerja, sibuk ini dan itu, sibuk pelayanan, sibuk ini dan itu, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Ketika untuk Tuhan tidak ada waktu, tapi untuk sibuk ke sana ada waktu. Jangan saudara. Amin, haleluya. Kita harus sibuk untuk Tuhan. Haleluya. Ada orang sibuk kerja, sibuk ke sana, tapi waktu untuk Tuhan, untuk sibuk berdoa, untuk mencari Tuhan tidak ada. Bahaya. Kita tunjukkan buat pelajaran. Yang terakhir pada saudara, buat apa yang harus tunjukkan? Buat jiwa. Pastor Paulus bilang apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu Rasul Paulus. Coba kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-9 pada saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 itu Rasul Paulus. Buat jiwa harus tunjukkan penjala jiwa maksudnya. Penjala jiwa-jiwa bagi Tuhan. Coba masih kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Rasul Paulus bilang apa? Jika aku tidak memberitakan Injil, tidak ada alasan bagiku, itu suatu keharusan. Aku tidak membanggakan diri, itu keharusan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil Kristus. Itu Rasul Paulus. Artinya kita harus membawa buah jiwa-jiwa, membawa banyak orang mengenal Tuhan. Amin, haleluya. Rasul Paulus bilang apa kalau kita baca terus seterusnya itu ayat 16 sampai dengan 22 dia bilang ayat apa? Ketika aku memberitakan Injil kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku memberitakan Injil kepada hukum Taurat, aku seperti hukum Taurat. Ketika aku memberitakan Injil kepada orang-orang Saduki, aku seperti orang Saduki. Kepada orang yang lemah, aku seperti orang lemah, supaya aku dapat memenangkan jiwa bagi mereka. Artinya apa? Kita harus berani memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Jangan puas hanya kita sendiri selamatkan. Itu namanya egois, Pak Saudara. Jangan puas orang lain selamat, jangan saudara. Kita harus berdoa, istri dan anakku diselamatkan Tuhan, anak dan cucuku semua keluarga
Rasul, satu orang bertobat, maka seisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah buah pertobatan kita, maka jiwa-jiwa akan banyak orang bertobat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi saksi hidup yang benar, ketika kita menjadi garam dan terang dunia, inilah Injil yang efektif saya katakan tadi untuk menjala jiwa. Haleluya. Sebelum kita ngomong, mereka sudah bertanya kepada kita, di mana Tuhanmu? Siapa yang menyelamatkan engkau? Siapa yang memberikan kepada engkau pengampunan itu? Siapa keselamatan itu? Maka kita bilang Yesus Kristus. Haleluya. Jangan puas hanya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, supaya mereka percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita harus berdoa bagi kursi-kursi yang kosong ini, supaya banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Haleluya. Begitu Saudara. Terbeban bagi jiwa-jiwa. Maka Rasulullah bilang apa? Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Saudara, kalau saudara yang dikasih Tuhan, aku tidak bisa. Ayat-ayat kita tidak ada dalam otakku. Ayat-ayat firman Tuhan tidak ada di otakku. Contoh, kita tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang bisa kita saksikan? Semua yang kita alami dari Tuhan. Ketika kita disembuhkan Tuhan, sampaikan. Haleluya. Ketika kita ditolong Tuhan, sampaikan kepada orang lain. Kau dah amanah, kau memberitahu percaya juga. Jadi tiki matanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Allah berdoa untuk hal akan amanah. Allah berdoa dan dilanggar mereka mau doa. Ada orang pagi nak Yesus, oh Yesus tolong aku. Tiba-tiba Tuhan tolong aku. Karena itu masih konsan ada maksud. Haleluya. Tuhan Yesus menolong aku. Akan sederhana ini. Nah sederhana yang kita alami, kita sampaikan kesaksian kita. Itu namanya memberitakan Injil. Haleluya. Apalagi kalau ada ayat-ayat firman Tuhan lebih keluar. Oh dia pada ngomong apa? Jadi sejak tahu makanya Tuhan. Haleluya. Yang sederhana saja dulu. Amin. Apabila disangka kesaksian luar biasa, Tuhan sembuhkan saya. Legion masuk, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Sudah masuk ke rumah sakit jiwa, saya tidak malu memberitakan itu. Saya sudah pernah sakit jiwa 10 hari di Medan, rumah sakit jiwa. Teman-teman semua orang yang stres semua. Ada yang malam-malam, saya tinggal semua saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyembuhkan. Saya sudah digantung 2 kali, tapi saya saksikan itu semua karena Tuhan. Aku dari mati hidup kembali karena Tuhan. Haleluya. Semua karena Tuhan, bukan karena aku. Semua karena Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkanku. Haleluya. Saksikan itu. Allah yang kutuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Itu dia. Itulah buah jiwa. Maka dia tunjukkan supaya orang mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus keselamatan kita. Amin. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami. Makin setia, makin sungguh-sungguh iring Tuhan. Makin taat dan setia. Dan kami akan tunjukkan buah pertobatan kami kepada lingkungan tetangga semua orang. Kami akan tunjukkan buah roh, karakter Kristus ada dalam hidup kami kepada semua orang. Kami akan tunjukkan buah pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Dan buah jiwa. Kami akan bawa banyak jiwa-jiwa bertobat dan datang mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Biarlah iman mereka bertumbuh. Mereka Kristen yang berbuah bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman pada saudara. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih
kepada jemaat Tuhan yang datang beribadah pada pagi hari ini. Kami senang ketika jemaat Tuhan setia beribadah. Amin, haleluya.